Hai, saya Alfiana Arum. Di sini saya akan mereview satu artikel yang berjudul Layanan Digital Kependudukan untuk Masyarakat Miskin di Kota Palembang menggunakan Framework Information Technology Infrastructure Library atau yang disebut dengan ITIL. Autornya Reni Septianti, Darius Antoni, M. Isman Herdiansyah, dan Widya Kholil. Seperti diketahui bahwa pemerintah Kota Palembang itu telah menerapkan e-government. Akan tapi, seberapa besar e-government dapat membantu pemerintah Kota Palembang tersebut untuk berinteraksi antara pemerintah dan masyarakat Kota Palembang sendiri. Dalam penerapannya pun, kondisi layanan e-government ini masih belum mencukupi infrastrukturnya yang mendukung layanan e-government ini bagi masyarakat di Kota Palembang sendiri. Nah, apa sih e-government itu? Jadi, saya akan menjelaskan e-government terlebih dahulu. E-government ini adalah bentuk dari aplikasi yang terdiri dari berbagai komponen infrastruktur information technology yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan interaksi dan komunikasi kepada masyarakat. Seperti contohnya di Kota Palembang, itu sudah dibangun aplikasi Halo Palembang yang merupakan aplikasi public service yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, yakni untuk mendapatkan informasi mengenai Kota Palembang sendiri. Dan menurut dari data BPS yang mengatakan pada tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan penduduk miskin Kota Palembang ini sebesar 180,67 ribu. Artikel penelitian ini mengambil data dari masyarakat Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada artikel ini yaitu dengan wawancara. Sebagai teknik pengumpulan data, peneliti melakukan studi pendahuluan dan melakukan penelitian yang lebih mendalam kepada Ketua RT pendamping PKH dan masyarakat yang berada di Kecamatan Laju Gandus dan Kecamatan Sukarami. Yang kedua, dengan cara dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dan mencatat arsip dan laporan-laporan serta bahan lainnya yang berhubungan dengan layanan servis digital kependudukan pada Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Dan yang ketiga yaitu dengan observasi, pengumpulan data yang diperoleh dengan mengamati dan meninjau secara langsung untuk melihat keadaan yang sebenarnya agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang layanan servis digital kependudukan melalui observasi atau pengamatan tersebut. Sebagai upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya yaitu PKH, Program Keluarga Harapan. Kota Palembang sendiri melaksanakan PKH ini mulai dari tahun 2018. Salah satu upaya pemerintah yakni meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik melalui kemajuan teknologi di era digital, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan penyaluran bantuan PKH melalui uang elektronik. Walaupun Kota Palembang ini sudah mengimplementasikan e-government, tentu saja pasti memiliki kendala-kendala dan hambatan apa saja yang dilaksanakan ketika melakukan e-government ini. Salah satu kendalanya yang dihadapi yaitu dengan faktor sumber daya manusianya sendiri, khususnya yang ahli dalam bidangnya, infrastruktur dan akses internet yang belum dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin di Kota Palembang itu sendiri. Seperti contoh di Kelurahan Pulau Kerto ini, salah satu pelayanan yang diberikan oleh Ketua RT dalam pembuatan surat pengantar RT pun belum bisa berjalan sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Contohnya dalam permasalahan seperti pengurus KTP, KK, masyarakat masih kesulitan dalam hal pembuatan surat pengantar dari RT karena dengan jarang ketemu dengan Pak RT-nya. Begitu juga dengan informasi pencairan PKH. Pak RT memberikan informasi melalui door to door dari rumah satu ke rumah lainnya.
Meskipun pendamping PKH sudah memberikan informasi, namun untuk keperluan tertentu Pak RT tetap meminta warga untuk mengumpulkan dokumen KK, KTP, melewati satu rumah ke rumah lainnya. Nah, dari permasalahan yang ada, yang telah saya jelaskan di atas tadi, maka diperlukan suatu desain layanan servis digital kependudukan untuk masyarakat sendiri di Kota Palembang, khususnya di Kelurahan Purwokerto tadi, dengan tahapan service design pada framework Information Technology Infrastructure Library ini versi 2011 dapat membantu dan meningkatkan pelayanan e-government dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk masyarakat miskin di Kota Palembang tersebut. Untuk meningkatkan pelayanan tentunya juga diperlukan kualitas layanan yang menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan manajemen layanan TI ini. Hal tersebut juga digambarkan pada level service design di Framework Information Technology Infrastructure Library versi 2011 ini, yaitu pada proses Service Level Management (SLM). Apa sih SLM itu? Nah, SLM adalah proses penting bagi penyedia layanan TI yang bertanggung jawab untuk menyetujui dan mendokumentasikan target tingkat layanan serta bertanggung jawab dalam Service Level Agreement dan Service Level Requirement. Untuk setiap kegiatan dalam IT, jika target tersebut sesuai dan akurat terhadap kebutuhan bisnis, maka layanan TI yang disampaikan oleh penyedia layanan akan sejajar dengan kebutuhan bisnis dan dapat memenuhi harapan pelanggan. Luaran yang ada pada proses Service Level Management ini antara lain yaitu Service Level Agreement, Operational Level Agreement, Service Level Requirement, Service Specification Sheet, Service Catalog, Service Level Report, dan Service Quality Plan. Dari semua luaran yang ada pada proses Service Level Management ini yang akan dibuat sebagai output dari penelitian ini yaitu Service Level Agreement (SLA), Service Level Requirement (SRL), dan Operational Level Agreement (OLA). Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa permasalahan ini yaitu dengan mendesain layanan TI untuk masyarakat miskin Kota Palembang dengan tahapan service design pada Framework Information Technology Infrastructure Library versi 2011. Kerangka kerja ITIL ini didasarkan pada 5 tahapan siklus hidup layanan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, yaitu dengan 5 fase: service strategi, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Service design yaitu desain layanan memberikan panduan kepada organisasi teknologi informasi untuk dapat secara sistematis dan mendesain dan membangun layanan TI dengan implementasi ITSM. Service design berisi prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi tujuan strategi organisasi TI dan bisnis menjadi koleksi layanan TI serta aset layanan seperti server, storage, dan sebagainya. Proses Service Level Management (SLM) ini pada kerangka kerja ITIL versi 2011 termasuk ke dalam fase Service Design. Hal ini disebabkan karena jika ditinjau dari definisi, SLM itu merupakan proses yang di dalamnya terdapat proses menegosiasikan, menyetujui, dan mendokumentasikan target layanan TI yang sesuai dengan representasi bisnis tersebut, di mana representasi bisnis tersebut merupakan proses yang ada di tahap service strategi. Tahapan awal desain layanan digital kependudukan untuk masyarakat miskin Kota Palembang ini menggunakan framework ITIL 2011 yaitu proses Service Catalog Management. Service Catalog ini memberikan informasi mengenai masing-masing layanan yang akan digunakan oleh user dan bagaimana cara penggunaannya. Di slide terakhir ini saya akan menjelaskan tentang service catalog tadi, tentang memberikan informasi mengenai masing-masing layanan yang diperoleh dari user dan bagaimana cara penggunaannya. Pada gambar tersebut, sistem informasi layanan digital kependudukan. Di sini ada 3 provider. Nah, ada
ketua RT, pendamping, dan masyarakat. Di sini, ketua RT pun juga bisa mengolah data-data yang akan diinputkan oleh masyarakat, dan kemudian pendamping PKH bisa mengentrikan data-data yang akan disesuaikan dengan data di masyarakat dan ketua RT gitu. Contohnya di sini, ketua RT melakukan login, masyarakat pun bisa melakukan login, dan pendamping PKH pun juga bisa. Ketua RT pun mengolah data, melihat dan mengedit profilnya. Dan masyarakat di sini mengolah data, melihat dan mengedit profilnya dengan menginputkan contohnya dalam surat pengantar, pengecekan penerimaan PKH itu juga bisa dilakukan di sini. Melihat, mencari informasi tentang PKH tersebut, masyarakat bisa mengakses dan menerima panduan penggunaan ATM bagi warga yang menerima PKH dengan mengelola data dan dapat melakukan arsip digital, yaitu mengedit, menyimpan, mencari dan mencetak data-data arsipan tersebut, kemudian bisa melakukan kembali. Begitupun juga ketua RT juga bisa mengolah data layanan administrasi kependudukan dengan mengedit, menghapus, mencari, dan memvalidasi dan mencetak daftar pengajuan pengantar yang telah diajukan masyarakat tersebut. Kemudian mengolah data layanan PKH dengan mencari dan mencetaknya, dan juga bisa mengelola data layanan arsipan dengan menambah, mengedit, dan menyimpan. Begitupun dengan pendamping PKH juga bisa melakukan login dengan mengelola data profil, mengelola data warga penerima PKH tersebut, dan juga mengelola data informasi pencairan PKH, mengelola data panduan penggunaan ATM juga bagi warga penerima PKH, serta mengolah data laporan pengaduan PKH dengan mengeditnya, mengelola data layanan arsip digital juga. Jadi kesimpulan dari artikel penelitian ini yaitu berupa rancangan sistem informasi layanan servis digital kependudukan seperti layanan administrasi dan kependudukan, layanan program keluarga harapan, dan layanan penyimpanan arsip digital berdasarkan tahapan service design pada IT Infrastructure Library versi 2011 yang telah dilakukan, yaitu proses service level management berupa dokumen service level recruitment, service level agreement, dan operational level agreement. Sekian presentasi tentang review artikel dari saya, Alfiana Arum Kusumawati. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.